Halo semuanya, selamat siang. Selamat berjumpa dengan saya di mata kuliah kita. Yang pertama, ini adalah kalkulus 1 ya. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Gitu. Nah, nanti ini akan menjadi langkah awal kita dalam mempelajari kalkulus 1 itu yang seperti apa sih? Saya rasa kalian juga sudah pernah dengar ya yang namanya kalkulus itu apa. Gitu. Yuk kita lanjut dulu ya. Nah, yang pertama kita mau membahas itu adalah sistem bilangan real. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dalam kalkulus itu kita akan sering menggunakan sistem bilangan real. Nah, sistem bilangan real itu sistem bilangan yang seperti apa sih? Nah, sistem bilangan real ini dapat kita sebagai gambaran ya, bisa kita nyatakan dalam bentuk diagram Venn. Diagram Venn itu yang bentuknya seperti ini. Nah, ini di bawah ini yang warna-warni ini. Ini yang kita sebut sebagai diagram Venn nanti. Nah, ini maksudnya apa sih diagramnya seperti ini? Nah, yang pertama perlu kita bahas di sini. N, kita lihat dulu yang lingkaran biru ini yang N. Ini artinya adalah bilangan-bilangan asli atau himpunan bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli itu apa saja sih? Himpunan bilangan asli itu contohnya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu masuk ke bilangan asli. Nah, yang kedua, ini ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu bilangan apa sih? Nah, bilangan tadi, bilangan asli, itu kita tambahkan dengan 0, kemudian ada juga bilangan-bilangan yang negatif. Makanya kalau kalian lihat di sini, ini bilangan asli juga termasuk ke dalam himpunan bilangan bulat, si Z ini ya. Nah, begitu juga dengan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini seperti apa lagi? Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Begitu ya, sekilas kita mengingat. Nah, kemudian bilangan bulat ini ternyata juga masuk ke dalam himpunan bilangan rasional. Nah, selanjutnya ada bilangan real. Bilangan real ini apa? Bilangan real adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan rasional ditambah dengan bilangan irasional. Nanti kita akan lihat lebih jauh maksudnya irasional, irasional, kemudian bilangan bulat itu seperti apa. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi di bagian berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Himpunan bilangan yang paling kita kenali itu pasti himpunan bilangan bulat ya, yang memuat seluruh bilangan dan invers penjumlahannya. Ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau bilangan bulat itu ada bilangan positif, ada bilangan negatif, kemudian ada 0. Begitu. Nah, selanjutnya bilangan rasional atau Q adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q atau pecahan, di mana P dan Q masing-masing adalah bilangan bulat dan Q tidak boleh sama dengan 0. Seperti yang sudah kita ketahui, namanya bilangan pecahan, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Kalau dia sama dengan 0, nanti tidak terdefinisi. Seperti itu ya. Sebagai contoh, ini ada 2 per 3. Masuk karena apa? 2 itu bilangan bulat, kemudian 3 itu juga bilangan bulat. Kemudian ada min 7 per 3. Ini juga sama. 7 bilangan bulat, 3 juga bilangan bulat, begitu. 27 per 75 juga begitu kasusnya. Nah, perlu kita perhatikan lagi, di poin terakhir ini, seluruh bilangan bulat itu juga merupakan bilangan rasional, karena kita dapat menulis bentuk bilangan bulat dalam bentuk pecahan 2 bilangan bulat N sama dengan N per 1, di mana penyebutnya nanti 1. 1 kan sama dengan 1 per 1 ya, gitu. Nah, sebagai contoh lagi, supaya lebih jelas, misalnya nih, N-nya itu 2. Saya punya 2 di sini.
Nanti 2 ini kan bisa kita tulis dalam bentuk 2/1. Nah, kemudian kalau misalnya saya punya di sini min 3, ini juga bisa saya tulis dalam bentuk min 3/1. 2 ini bilangan bulat, 1 juga bilangan bulat, 3 bilangan bulat, 1 juga bilangan bulat. Sehingga nanti seluruh bilangan bulat dapat kita nyatakan dalam bentuk n/1 ini. Gitu ya. Saya harap sudah jelas untuk yang ini. Nah, selanjutnya bilangan irasional. Bilangan tadi ada bilangan rasional, kemudian sekarang bilangan irasional. Bilangan irasional adalah seluruh anggota bilangan real yang tidak bisa ditulis dalam bentuk P per Q. Dengan P dan Q adalah bilangan bulat. Sebagai contoh akar 2, kemudian pi, dan E. Ya, untuk akar 2, bentuk desimalnya adalah akar 2, bentuk desimalnya itu adalah 1,4142 dan seterusnya. Begini. Kemudian pi ini bentuknya 3,14159 dan seterusnya. Selanjutnya E ini bisa kita tulis bentuk desimalnya 2,7182 dan seterusnya. Nah, apa sih yang membedakan ini dengan yang rasional? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada sama-sama bisa kita buat dalam bentuk desimal. Kalau yang rasional tadi, misalnya nih saya ambil 1/2. Ini juga sama, bisa kita buat dalam bentuk 0,5. 1/4 juga sama, kita bisa buat dalam bentuk 0,25. Nah, mau yang tidak berujung juga bisa. 1/9 ini bisa kita buat sama dengan 0,333 dan seterusnya. Sama ternyata, sama-sama bisa kita nyatakan dalam bentuk desimal. Tapi yang membedakan, kalau desimal yang di atas ini bisa kita nyatakan kembali dalam bentuk pecahannya. Pecahan yang mengandung bilangan bulat. 1 ini bilangan bulat, 2 bilangan bulat. Yang bawah 0,25 itu 1/4. 1 itu bilangan bulat, 4 bilangan bulat. Nah, bagaimana dengan yang di bawah ini? Nah, yang di bawah ini tidak berpola ya, tidak ada polanya. Kemudian tidak bisa juga kita nyatakan dengan bentuk yang ada di atas ini. Tapi Bu, kalau misalnya akar 2 ini bisa jadi akar 2/1. Gini. Tapi akar 2 itu apakah bilangan bulat? Begitu. Satunya oke, tapi akar 2-nya kan bukan bilangan bulat. Sehingga tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk ini. Nah, ini yang kita maksud sebagai bilangan irasional. Jadi ini tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk P per Q. Maaf, per Q, di mana P ini bilangan bulat, ini E ini anggota ya, anggota bilangan bulat, Q juga anggota bilangan bulat. Tidak bisa kita nyatakan seperti ini. Gitu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang interval. Nah, nanti kalian akan sering menemui istilah interval terbuka, kemudian interval tertutup. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Untuk bilangan real, kita bicara di sini sekarang di himpunan bilangan real, di mana bilangannya itu A dan B. Kemudian kita buat kondisi di mana bilangan real A itu kurang dari bilangan B, artinya A lebih kecil daripada B. Kita bisa mengartikan interval tertutup A, B. Nah, ini
perlu diperhatikan kalau misalnya kita membuat interval tertutup itu dalam bentuk kurung siku sebagai himpunan bilangan di antara A dan B, termasuk pula A dan B itu sendiri, atau yang kita sebut sebagai titik-titik ujungnya. Yang secara matematis ini bisa kita tuliskan dalam bentuk interval tertutup AB, kurung siku A, B, itu sama dengan kurung kurawal, ini menyatakan himpunan. Nah, X ini artinya anggota. X anggota dari bilangan real ya. Di mana X itu ada di antara A dan B. Kemudian jangan lupa di sini ada tanda kurang dari, tapi tidak hanya kurang dari, ada tanda sama dengan. Itu mengindikasikan, tanda sama dengannya ini mengindikasikan A-nya ini masuk ke dalam interval, B-nya juga masuk ke dalam interval. Atau kalau kita tulis dalam ilustrasi gambar, seperti pada gambar di bawah ini. Dia masuk ke dalam interval, jadi X ini bisa di mana saja di antara garis ini, garis tebal ini. Kemudian A dan B kalau ikut biasanya diberi warna yang serupa dengan garisnya. Ini untuk yang pertama. Nanti kita akan lihat bedanya dengan interval terbuka. Nah, kalau tadi interval tertutup, kurungnya itu adalah kurung siku ya. Kurungnya itu kurung siku. Ini untuk yang tertutup. Nah, terus untuk interval terbuka, ini kurungnya kusa. Di mana interval terbuka A, B adalah himpunan bilangan di antara A dan B, tetapi A dan B sendiri tidak termasuk ke dalam himpunan bilangan tersebut. Nah, ini cara penulisannya sama seperti yang tadi. Hanya kalau tadi kita pakai kurung siku, sekarang kita pakai kurung biasa. Kurung biasa A, B itu sama dengan kurung kurawal X anggota dari bilangan real, di mana X berada di antara A dan berada di antara B. Tapi lihat di sini perbedaannya. Tidak ada tanda sama dengan. Begitu ya. Nah, ini kalau dalam ilustrasi gambar, ini tetap ada bulatannya, tapi tidak ada isinya. Gitu. Jadi nanti yang termasuk itu hanya yang si garis tebal ini. Nah, ini bisa kita baca sebagai A lebih kecil dari X dan X lebih kecil dari B. Seperti itu ya. Nah, nanti jangan bingung, kita akan banyak berhadapan dengan yang seperti ini. Kalimat-kalimat matematis seperti ini di kalkulus, sehingga dari yang sederhana seperti ini kita belajar untuk mengartikan dulu. Begitu ya.